Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Posisi hari ini saya sedang ada di Kota Angin, Nganjuk, dan hari ini spesial update harga bawang merah ditemani langsung oleh sang owner Tajuk Giye, Mas Hendy Giye. Tetap pada slogan kita berbagi tak akan mengurangi, ojo bosen tumindak becik. Untuk saat ini kita ngobrol santai bersama sang owner Tajuk Giye karena saat ini ada desas-desus harga bawang merah lagi turun. Ya Mas ya? Turun. Harga bawang merah lagi turun. Dan desas-desusnya itu seperti berita-berita yang kita dapat. Nanti Bos Hendy bisa ngasih sedikit informasi ke teman-teman. Dan bahwasanya posisi hari ini memang sedikit ada penurunan. Tapi untuk para petani bawang merah diharapkan jangan bingung. Ojo kupoh itu Bos. Ya cukup, ya aja, iya cukup. Ojo kupoh. Jadi tenang, kita masih melakukan penyelidikan yang jelas sampai detik ini tidak ada impor. Kalaupun desas-desusnya tadi ada panganan lokal Bos ya. Benar. Nah, coba Bos diceritakan desas-desusnya tadi Bos. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya baru pulang Mas Isman dari perjalanan kemarin 3 hari yang lalu dari Situbondo. Terus lanjut ke Rembang, Blora, Jogja, Bantul, Boyolali, Kulon Progo. Baru pulang. Ini yang ditanyakan masalah harga. Oke, 3 hari yang lalu kita ke Situbondo. Ini hasilnya. Hasil oleh-oleh dari Situbondo itu kemarin ini masalah harga ya berarti Masalah ya. harga. Masalah harga masih ada petani dari rekan kita itu yang laku dari bibitan 4 kintal. Kalau orang Situbondo menyebutnya itu lahan 1 iring. 1 iring itu laku 135 juta. Iya, yang nebas orang Pare. Dari benih berapa Bos? Dari benih 4 kintal. Dari benih 4 kintal. Dari benih 4 kintal laku 135. Itu yang sudah deal. Kemarin 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu kita ke sana. Itu yang realnya yang kita tahu, yang itu yang lainnya masih penawaran, sekedar penawaran aja. Itu saya kasih contoh yang dari Situbondo. Terus lanjut kita pergi ke Kulon Progo itu untuk saat ini baru penawaran untuk Kulon Progo. Jadi rata-rata di umur 50-an. Lanjut kita ke Bantul. Kalau ke Bantul ini sudah banyak yang laku, yang Bantul, terutama yang penebasnya itu yang mungkin rata-rata orang Jogja kenal namanya JLB atau Jolumbung saat ini nebas. Kalau di sana rata-rata itu meteran atau rurunan, satu runya itu 350 sampai 400 satu. Jadi kalau misalkan rahan 100 ru lakunya 35 juta dari benih 150 atau 130, itu lakunya 35 juta. Jadi kalau diambil rata-rata untuk 4 hari 3 hari yang lalu itu tutulan di lahan sekitar 25.000. Itu yang Bantul sama Kulon Progo sama Situbondo hampir sama, tutulannya masih di atas 20.000. Cuman untuk desas-desusnya hari ini katanya ada penurunan. Saya sendiri juga belum dengar, katanya ada yang turunan bawang dari Medan, ada yang kabar dari panen raya dari Weleri Kabupaten Kendal,
juga ada dari sebagian dari Bima, tapi sebagian kecil yang panen. Itu yang saya tahu perjalanan yang saya alami di lapangan. Oke, saya kembalikan Mas Usman. Oke, terima kasih. Itu informasi dari sang owner Tajuk Kiye. Jadi di sini tidak ada yang kita tutupi. Yang jelas kita itu update harga bawang merah supaya para petani itu paham, para petani itu tahu yang sedang terjadi. Untuk desas-desusnya, ini sedikit saya jelaskan untuk para petani bawang merah. Kalau rayanya itu lokal, itu biasanya tidak begitu ada imbasnya. Jadi gini, ini ada pertarungan antara petani, maklar, dan penebas. Ya Bos ya? Jadi ada pertarungan di situ. Nah, sampai saat ini, sampai detik ini, dari tahun gal sampai tahun rok, itu penebas yang menang. Biasanya penebas yang menang. Penebas bilang hari ini turun 3.000, di sana ada panen raya. Besoknya lagi, kelahan lagi, ada penurunan lagi 4.000 karena kedatangan barang dari luar Jawa. Nah, sekarang tinggal pinter-pinternya petani. Jadi kalau kita logika, jika barang sampean itu ditawar murah tidak diberikan, dan semua petani akan berpikir seperti itu. Jika tidak diberikan, saya yakin orang yang terbiasa bekerja karena dia juga memenuhi untuk kebutuhannya kirim. Jika dia tidak punya barang secara tidak langsung, harga itu pasti akan ada sedikit kenaikan. Jadi untuk petani itu benar-benar harus pintar. Tapi ya di samping itu kita harus tahu tanaman kita atau barang kondisi kita, tanaman kita itu bagus dah. Kalau tanamannya tidak bagus ya tetap posisinya harga itu tetap di bawah. Jadi di sini saya tekankan, lagi-lagi di sini saya tekankan, untuk petani itu jangan terfokus pada harga. Fokuslah untuk tanaman sampean. Jika tanaman sampean itu tumbuh bagus dan barangnya bagus seperti ini, kalaupun ada penurunan tidak bakal ada begitu ada imbasnya karena barangnya sampean bagus. Kalau masukan saya untuk para petani Situbondo, ini untuk petani Situbondo, barangnya sudah super. Kalau masuk di Nganjuk, barang dari Situbondo ini sudah masuk super door. Ini super door. Ini belum masuk super cross karena masih ada seperti ini. Yang namanya super cross itu yang seperti ini rata, itu super cross. Kalau ini sudah masuk super door, tapi ada sayangnya, ini kritikan langsung dari Gusman Bojonegoro. Rungono Juk. Kritikane iki panenane sampean tonasene sebenarnya bisa masih bertambah. Kenapa? Barang sampean tidak bisa biji. Masih pecah. Itu PR yang benar-benar harus terselesaikan untuk para petani Situbondo. Tanaman sampean bagus, sangat bagus. Kalau saya ditanya tanamannya bagus, tapi ada sedikit sayangnya, masih mecah. Dan di sini akan sedikit saya bahas supaya tanaman tidak mecah. Rata-rata petani itu pahamnya kita pupuk selalu pakai NP dan K. N selalu diikut sertakan. Dan bahkan ada petani yang bilang pemupukan terakhir paling bagus kita menggunakan KNO 3 putih. Katanya itu bisa besar. Oke, bisa besar. Tapi saya yakin bakal mecah. Kenapa? Karena masih ada nitrogennya. Berarti tidak butuh nitrogen Mas Gusman. Tanaman itu butuh. Di saat mensupport umbi pun butuh. Tapi untuk penutup kalau bisa itu paling tinggi kaliumnya. Kecilkan unsur nitrogennya terlebih saat musim hujan. Kalau untuk KNO 3 putih saya lebih condong pada pemupukan susulan kedua. Untuk pemupukan terakhir saya fokuskan
ke kalium yang tinggi. Contoh pupuknya kita bisa menggunakan grower dan kita tambahi kalium dan fosfatnya. Karena apapun alasannya, jika tanaman sampai itu mecah, itu sudah otomatis masih ketinggian unsur nitrogennya. Terus nanti imbasnya apa Mas Gusman kalau umbi itu mecah, kalau masih kebanyakan nitrogennya? Tonasenya tidak bisa banyak, berkurang. Logikanya kalau satu umbi itu pecah jadi 2, maka kalau satu itu 1 on, kalau pecah jadi 2 on. Tidak, malah kurang dari 1 on yang pecah. Kenapa bisa seperti itu? Karena seratnya tidak bisa padat. Tanaman kembali muda. Terus nanti kalau dibawa pulang, dijemur, seandainya ini tidak ditebaskan, tidak dijual di lahan, pulang dijemur, bakal cepet kisut. Kisut itu bos, ngerut, ya mengerut, mengkerut. Jadi ini kalau mecah akhirnya tidak bisa padat. Kalau dijemur nanti akan mengkerut dan penyusutannya sangat banyak. Itu imbasnya. Itu sedikit informasi dari kami. Dan kalau untuk masuk ke ranah benih, ya bos ya, masuk ke ranah benih. Kemarin ada yang komen, dari sini kita bahas, kenapa di saat harga sayur itu naik, harga benih pasti ikut naik. Tapi kenapa di saat harga sayur itu turun, harga benih kok tetap stuck? Oke. Monggo langsung. Ya, saya jelaskan sedikit. Sebenarnya ya secara kebetulan karena petani ini berkesinambungan Mas. Siap. Dalam arti berkesinambungan itu di saat harga sayur mahal, petani ini buru-buru dia pengennya tanam, ingin ikut tanam. Ikut tanam. Jadi rata-rata kebanyakan di saat harga sayur naik, terus petani ini mencari bibit. Permintaan yang awalnya mungkin katakanlah 1 ton jadi meningkat 3 ton, seperti itu. Kesinambungannya jadi dari untuk pemain sendiri rata-rata kalau misalkan banyak permintaan, secara otomatis hukum pasar. Kalau permintaan banyak otomatis harga ada kenaikan. Tapi gini bos, di saat harga sayur itu turun, kenapa harga benih stuck? Rata-rata alasannya tidak boleh stok. Enggak gini. Bisa turun, cuman itu lambat, enggak seperti grafiknya, enggak seperti naiknya. Jadi kalau misalkan naiknya itu kita larinya kecepatannya 100 km per jam, kalau turunnya itu cuma 20 km per jam. Seakan-akan stuck. Berarti berbanding 160 derajat. Kalau sayur naiknya pelan, turunnya langsung bus. Ya. Tapi kalau benih naiknya turunnya pelan. Bisa turun pelan. Jadi seakan-akan terlihat stuck. Ya, terlihat stuck. Bukan strategi, cuman intinya karena sudah kita nggak bisa untuk merangkul semua petani seluruh Indonesia, dalam arti nggak bisa mengajak kompromi kasarane. Jadi ya kita mengeng, apa bahasa Indonesianya mengeng itu? Mengeng apa ya? Meminta mengeng. Engkau tak sampai apa? Terus mengeng. Intinya bahasa Jawanya mengeng. Nanti biar dicari situ ya, mengeng. Mengeng tanda kutip mengeng ya, tanda kutip mengeng itu kita nggak bisa mengeng seluruhnya. Jadi dalam arti gini, ojo blonjo bareng-bareng seperti itu dalam arti. Iya. Jadi kita karena nggak bisa seperti itu, makanya ada bisa kita bendung. Petani banyak permintaan seperti itu nggak bisa, akhirnya stok dari sini pun kita gelimpungan. Makanya dibarengi harga sayur naik, permintaan pun juga pasti otomatis naik. Itu yang terjadi selama kita melayani untuk petani. Itu sedikit
yang bisa saya jelaskan. Mungkin kurang ada kurang apanya lego, monggo apa ditanyakan lagi Mas Ima. Dah, itu pertanyaan dari teman-teman sudah terjawabkan. Kenapa kalau Dijelaskan lagi ya. Ya, kenapa kalau sayur itu turun, benih tetap stuck, bukan stuck, benih akan mengikuti, tapi tidak seperti sayur. Kalau sayur itu naiknya pelan, tapi turunnya drastis. Beda dengan benih. Nah, di saat sayur naik, kenapa benih langsung ikut naik? Itu tadi sudah dijelaskan sama sang ownernya. Itu karena permintaan dari petani itu mulai banyak. Dan sering saya bilang, kadang petani itu ya lucu. Di saat dengar harga sayur naik dan mahal, buru-buru pada pengen tawanan semua. Nah, itu yang membuat benih itu ada kenaikan. Tapi juga gak bisa disalahkan karena sebagian karena petani termasuk misalkan saya sendiri contohnya, kalau saya punya panenan dan laku harga mahal, otomatis cepat-cepat buru-buru beli benih supaya gak katut seperti itu juga gak bisa disalahkan. Itu cara hukumnya ya secara otomatis memang harus seperti itu. Makanya saya bilang tadi berkesinambungan itu. Jadi kita gak bisa ngontrol semuanya. Oke. Kalaupun kalau misalkan saya punya remote untuk semua petani, kita bisa ngatur itu semua harga, termasuk harga kita bisa ngatur. Tapi karena ini remote-nya susah kita untuk ngontrolnya itu tadi, jadi kita sesuai yang dijalani atau sesuai dari permintaan teman-teman petani ini tadi, seperti itu. Oke, itu sedikit informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Jadi untuk teman-temanku semua para petani bawang merah, kalau dengar ada desas-desus harga turun, yang jelas sampai saat ini tidak ada impor. Karena jika ada impor, kita dari tim Gusman Bojonegoro langsung akan ikut turun tangan. Itu janji kami, dan semoga untuk pemerintah yang ada di petani itu benar-benar paham dan tahu kira-kira petani itu yang dibutuhkan apa, iso menyeimbangkan antara harga pupuk dan harga jual. Seperti itu ya Bos ya. Jadi kalau ada harga yang dirasa itu stabil antara 25 sampai 30, itu jangan buru-buru ambil kebijakan impor atau yang lainnya, karena di saat jenengan semua para pemangku jabatan itu ada kenaikan pupuk, kita juga tidak bisa apa-apa. Makanya tugasin jenengan kalau tidak bisa menurunkan harga pupuk, tinggal satu tugasnya, jangan impor. Siap. Begitu apa sih? Siap. Ada yang mau ditambahi? Sudah. Terima kasih untuk sang owner Tajuk Kiye. Semoga obrolan kita ini bermanfaat untuk teman-temanku semua, dan untuk para viewer Gusman Bojonegoro yang ada di luar kota Nganjuk dan Bojonegoro, bisa ngasih informasi tentang desas-desus harga untuk saat ini. Dan saya tekankan, jangan bingungi suwante, karena yang kita dapatkan saat ini, informasi yang kita dapat, tidak ada barang yang masuk dari manapun. Yang ada tadi desas-desus di wilayah Weleri, Kota Demak, Kota Kendal itu ada yang panen, itu ndak sebegitu banyak. Jadi tetap santai untuk teman-temanku semua. Oke, dari saya pribadi Gusman Bojonegoro dan sang narasumber kita saat ini Mas Hendi, sang owner Tajuk Kiye. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.